Kembali lagi di Mos Teknologi. Setelah kemarin dapat kiriman dari kota Medan, kali ini ada kiriman dari Bapak Bakri dari kota Ambon. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk para subscriber yang telah mempercayakan toko kami. Jadi kita langsung aja buka paketnya ya. Jadi handphone ini itu kata pemiliknya ini terkena air. Dan kejadiannya itu mungkin sudah lama, karena dari Bapak Bakri itu chat ke saya itu udah sekitar 2 minggu yang lalu baru dikirimkan dan baru nyampe hari ini. Jadi kalau kena air itu ya kan, semakin cepat diambil tindakan itu semakin mudah dan ringan perbaikannya. Biasanya seperti itu ya. Tapi bila semakin lama, maka air yang ada di dalam mesin itu sudah menjadi karat atau korosi. Jadi saya sarankan bila kalian mengalami kejadian serupa, HP-nya terkena air atau tercebur, langkah pertama itu membuka bagian casing ya. Setelah itu dibersihkan dengan tisu. Setelah airnya hilang, kita tiup dengan hair dryer atau angin. Tapi bila kalian kesulitan saat membuka atau kalian tidak memiliki alatnya, kalian bisa datang ke tempat servis terdekat untuk minta dibuka atau dikeringkan. Oke, dan ini paketnya. Ini boxnya Samsung A7 ya. Tapi kita buka dalamnya coba. Nah, ini Samsung A30, Samsung A30s. Jadi untuk handphone ini Samsung A30s berbeda dengan Samsung A30. Dari casingnya itu udah beda ya, dan kameranya juga beda, tapi mirip-mirip kalau tampak dari depan dan belakang itu sekilas mirip. Oke, kita langsung buka aja. Dan ini sudah terbuka ya, jadi terlihat sangat mudah ini. Sebelumnya pasti sudah pernah dibuka. Kita akan lihat apa yang ada di dalamnya ini. Baik, ini penampakannya. Ya, ini sudah pernah dibuka ya. Dari fisik sudah terlihat. Saya akan buka satu persatu. Mungkin ini agak membosankan karena sengaja saya tidak percepat atau skip, karena ini adalah salah satu proses atau pembuktian ya untuk pemiliknya, kondisi awalnya seperti apa gitu. Kalian bisa langsung percepat aja bagian-bagian mana yang kalian butuhkan, silahkan dipercepat langsung ke menit-menit keberapa, silakan saja ya, karena bagian proses yang tidak penting ini cukup lama ya untuk proses pembukaannya. Jadi silakan langsung di skip langsung ke menit keberapa, silakan saja.
Oke, ini bagian casing sudah terbuka ya. Coba saya lihat. Bisa kalian lihat di bagian soket baterai ini udah ada apa ini, plastik ke kertas, ada solasi kertas. Ini nggak tahu ini maksudnya apa. Oh, biasanya buat ini ya, buat ganjel atau bekas tembak baterai sebelumnya. Ini ada kertas di sini buat di soket baterai. Kita lanjut aja nih, kita buka cek lagi satu-satu. Kita perhatikan dulu, dan bagian ini fleksibel. Ini bagian bawahnya sudah agak luka kayaknya, di fleksibelnya itu bagian bawah sudah ada luka. Kita buka dulu baut yang ada di mesin. Oke, secara fisik mesin masih belum diapa-apain ya. Dan ini indikator tanda merah ini buat tanda kalau handphone ini tuh pernah kena air. Ini yang tadi saya bilang, yang bagian fleksibel ini udah agak udah apa sih, penyok-penyok, mungkin pernah kena benda apa saat membuka itu ya biasanya. Saya buka papan bot dulu. Oke, ada bautnya satu. Iya, ada bautnya nih satu. Ini juga tampak nggak ada yang aneh. Jadi kalau yang handphone sekarang itu kalau kena air itu mungkin bagian luar nggak apa-apa ya, tapi bagian mesin itu biasanya itu malah karatan. Kita akan buka bagian mesinnya. Saya akan coba dulu ukur tegangannya ya, apakah dia short atau gimana, kita ukur dulu. Oke, untuk baterai kayaknya masih ada isinya ini. Oh, baterai kosong. Oke, sebentar saya siapkan alat-alatnya dulu. Saya gunakan power supply seperti biasa. Kita akan bongkar kaleng. Kaleng ini harus saya buka untuk tahu posisi di dalamnya itu apakah ada karat atau korosi, karena kalau kita nggak buka kita nggak akan tahu ya, karena air itu masuk lewat sela-sela yang ada di kaleng-kaleng itu. Saya akan ukur dulu tegangannya menggunakan power supply.
untuk memastikan handphone ini tidak hidup ya atau mati. Saya berikan tegangan biasanya 3,9 atau 4. Oke, sebentar itu saya tempelkan ke plus baterai, itu naik ya, tanpa di power dia sudah naik. Oke, tuh dia stuck, berhenti di 0,1 kayak 0,1. Oke, sebelum saya power jarum naik. Kalian bisa perhatikan di power supply sebelah kiri, itu jarumnya naik, itu tanpa sebelum di power, dan naiknya itu sedikit ya, 0,1. Seperti kasus sebelumnya biasanya itu ada yang short, tapi buat tahu shortnya atau konsletnya itu kita harus bongkar. Biasanya di Samsung A30 itu biasanya di area sinyal ya, entah itu wifi atau kapasitor di area sinyal. Untuk posisi layoutnya sendiri, Samsung A30s itu berbeda dengan Samsung A30. A30s ini dia posisi IC-nya itu juga berbeda ya, sama Samsung A30 dengan A30s itu berbeda. Kaleng-kalengnya juga ini beda bentuknya. Saya akan cek dulu di bagian area sinyal ini ya. Di sini ada sinyal buat sinyal jaringan dan wifi. Biasanya di area itu saya akan cek itu nanti. Coba saya akan buka dulu kaleng bagian sebelahnya ini. Di dalam kaleng ini itu ada biasanya IC power ya. Ada IC power, ada IC lampu, display, ada IC apa satu lagi ya, audio. Jadi di dalam kaleng ini ada IC power, IC audio, dan IC display. Kita akan buka kaleng ini. Wah, di sini ada karat ya. Di sini ada bagian yang korosi satu area itu. Oke, saya siapkan ini. Saya gunakan mikroskop agar terlihat jelas. Kalian bisa perhatikan di area layar laptop saya itu. Nah, oke, bagian ini semuanya gosong, hangus. Ini bagiannya hangus ya, terbakar. Ini tuh area, ini regulator, IC display, IC audio. Oke, di sini ada dua IC display dan IC audio. Dan ini semuanya tampak terbakar ya, bisa kalian lihat itu warna kuning-kuning karat. Saya akan bersihkan dulu. Karena kalau tidak dibersihkan, kita ukur tetap aja segitu. Jadi kita langkah pertama itu kita bersihkan. Saya menggunakan thinner dan saya akan keringkan lah. Mungkin butuh waktu agak lama untuk benar-benar kering, karena ini saya cuci semua ya. Saya full cuci
area depan ini saya cuci semua hingga kering. Dan saya akan diamkan 1 hari, mungkin saya diamkan 1 hari untuk proses ininya, karena saya juga mengerjakan yang lain, jadi saya biarkan dulu ini 1 hari yang kayak benar-benar dia kering. Oke, kita langsung lanjut lagi ke proses selanjutnya. Jadi kemarin sudah saya diamkan ini. Kita akan lanjut ke prosesnya. Kemarin udah saya cuci ya, saya keringkan, saya bersihkan. Kita akan lihat apakah dia masih short. Kita akan ukur satu persatu. Oke, saya siapkan dulu. Saya akan fokuskan gambarnya. Baik, kemarin ya, nah ini area yang kemarin ini ya, yang jadi ini tampilan setelah saya bersihkan itu karatnya hilang, tapi masih banyak bagian yang terlihat gosong atau warnanya berbeda, coklatnya itu berbeda dia. Saya akan coba ukur satu persatu bagian yang kemarin saya cuci itu. Oke, ini saya ukur bagian regulator, kapasitor, semua saya ukur ya, semuanya ini kalian bisa lihat lampu di multitester bagian kiri di layar. Itu multitester saya nyala merah, itu berarti connect. Kalau connect dua-duanya itu tandanya short. Dan bagian tadi itu short semua ya. Saya akan coba angkat dulu deh, setelah saya angkat masih short. Seharusnya setelah diangkat itu dia tidak short ya di bagian interface-nya itu. Kita akan angkat semua bagian-bagian yang short. Ini saya angkat bagian regulator.
nanti kita akan ukur kembali ya, apakah dia masih short atau tidak, dan juga kita akan ukur dengan power supply, apakah dia masih gantung atau sudah tegangannya normal. Nanti kita akan ukur. Oke, ini setelah saya angkat masih short. Oh sorry, nggak kelihatan ya. Oke, bagian ini masih short nih ya. Oke. Coba saya akan ukur di area IC power. Oke, ini juga short. Ini short. Jadi di bagian IC power ini ada yang short ya. Tuh, ini short, ini short. Jadi ternyata di area IC power juga banyak yang short. Ini bagian ini short juga. Jadi selain area display tadi, ternyata daerah IC power juga banyak yang short ya. Bagian ini short. Ada beberapa bagian ini yang short, terus bagian ini short, ini 3 short. Biasanya kalau lebih dari 3 itu saya udah pasti itu di IC power yang masalah. Saya akan coba langsung angkat aja nih IC powernya. Biasanya kalau saya ukur itu lebih dari 3, pengalaman pribadi saya lebih dari 3 atau 4 itu biasanya nggak mungkin kapasitor yang short. Biasanya untuk A30, A30S itu pasti masalahnya di IC power. Jadi saya coba angkat lalu saya ukur lagi apakah kapasitor tersebut masih short. Ini kakinya kelihatannya sih masih bagus, ini kaki-kakinya masih bagus. Coba saya akan, aduh ini ada yang miring. Saya akan luruskan lagi nih. Ada yang kesenggol ya, kena angin kayak ini kapasitor. Kita kembalikan lagi ke posisi awal. Itu sudah kembali lagi ke posisi awal.
Oke, jadi ini IC power, ini regulator yang saya cabut tadi. Coba saya akan ukur lagi. Ini yang tadi saya angkat. Yang saya angkat itu ternyata masih short. Saya akan coba angkat IC display untuk Samsung A30 dan Samsung A30s. Itu IC-nya mahal ya, karena dia sama dengan Samsung S10. Ini sudah saya cabut. Harusnya tanpa IC itu dia nggak short bagian-bagian yang tadi short, karena ini IC nya sudah saya cabut. Dan ini masih banyak yang short ya, perlu saya cabut. Saya akan ukur bagian area IC power. Oke, ada tiga kapasitor yang ada di bawah power ini. Satu, ini short. Nah, bagian ini itu harusnya udah nggak ada yang short semua ya, karena IC-nya itu udah saya angkat. Dan kapasitor yang lain juga nggak ada yang short. Harusnya jalur-jalur ini yang udah saya angkat itu harusnya nggak short. Nah, kemungkinan besar ini jalur dari IC lampu lalu short ke jalur IC power, dan di power ini ada yang lari jalurnya ke CPU. Makanya tadi dia itu gantung di 0,1 ampere, dan biasanya 0,1 ampere itu CPU ya. Dan ini bagian LCD, tadi saya sempat tes pinjem handphone lain, emang nggak tampil karena bagian soketnya ini karat. Ini jalurnya udah pada hilang juga. Bagian soketnya ini udah pada hitam ya. Oke, itu kelihatan ya, warna hitam itu kebakar, jadi dia nggak tampil. Biasanya bila bagian ini terbakar itu, kalau kita buka LCD bagian sini kan ada IC, bagian IC sini juga pasti ada bekas airnya. Karena harga LCD-nya ini sangat mahal yang original, dan belum lagi ganti IC lampunya, IC display. Jadi saya akan konfirmasi dulu. Dan ini juga baterai juga kayaknya udah nggak bisa dipakai nih. Saya udah tembak tetap nggak nambah. Belum lagi ganti baterai, jadi saya akan konfirmasi dulu ke pemiliknya karena harganya itu sangat mahal. Oke, jadi setelah saya konfirmasi ke pemiliknya, Bapak Bakri, jadi beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan perbaikan karena harganya juga emang, kalau menurut saya harganya itu sangat fantastis ya, nggak logika. Karena LCD-nya itu bisa hampir 1 juta yang original. Kalau kita nyari di online yang di original itu sekitar 8,5-an. Belum lagi IC lampu, IC display itu, IC displaynya itu mahal ya, dengan ukuran sekecil itu. Untuk IC display itu sangat mahal karena dia sama dengan seri Samsung S10. Jadi kita akan proses ke pemasangannya lagi aja. Kita rakit kembali, kita pasang IC-nya yang saya udah copot kemarin. Jadi di sini saya akan sekaligus memberi contoh bagaimana cara pemasangan IC tanpa kaki. Untuk awalnya IC itu kaki sudah dibersihkan ya dari timah, dipastikan sudah rata. Jika sudah, kita paskan saja bagian ini itu ada tanda letter L ya. Letter L itu siku.
itu berwarna emas biasanya untuk tanda bahwa posisinya itu presisi. Jika sudah ini sudah presisi, kita atur jarak blower dia agak jauh ya, karena kalau dekat biasanya itu dia tertiup angin mental. Lalu kita dekatkan secara perlahan seperti ini, bisa perhatikan gagang blower dan dia semakin dekat. Oke, semakin dekat. Setelah itu tinggal sentuh bagian IC seperti ini, diamkan beberapa saat hingga dia kering. Ini jangan terlalu neken banget ya, cukup ditempel saja agar dia nggak gerak. Oke, nah itu adalah contoh untuk pemasangan IC tanpa kaki. Bisa diperhatikan ini letter L warna emas ini. Oke, ini presisi ya. Itu saya berikan khusus subscriber yang telah chat saya untuk menanyakan gimana proses pemasangan IC tanpa kaki. Jadi saya contohkan di video ini sekaligus. Oke, ini saya senggol, dia tidak gerak. Ini udah kenceng ya, udah bagus. Selanjutnya saya pasang aja nih semuanya yang ada di sini. Jadi walaupun handphone ini tidak jadi diperbaiki, paling tidak kita mendapat pengetahuan ya, pelajaran untuk kasus ini.